Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Irfan Kusuma. Untuk kali ini saya akan membahas materi tentang kurikulum vitae. Oke, kita langsung lanjut. Pengertian kurikulum vitae itu apa? Kurikulum vitae atau yang sering disebut CV merupakan contoh dari arsip kumpulan surat penting. CV dibuat untuk memperlihatkan skill, keahlian, dan kemampuan pelamar kepada HRD atau perusahaan untuk kepentingan proses lamaran. Dalam membuat kurikulum vitae, jangan sampai asal-asalan, sebab CV yang kita buat bisa jadi penentu apakah kalian diterima atau tidak di perusahaan tersebut. Berikut ada 7 hal yang perlu diperhatikan dalam membuat CV. Yang pertama adalah buatlah tampilan CV yang menarik. Pada saat membuat CV, usahakan CV kalian terlihat menarik dan profesional dengan menggunakan foto yang profesional, menggunakan warna yang menarik dan selaras. Dengan begitu, HRD akan nyaman saat melihat, membaca, dan mengoreksi CV kalian. Tampilan CV yang menarik dan rapi akan terlihat oleh HRD bahwa kalian serius dan antusias dalam melamar pekerjaan di usahanya. Yang kedua adalah perhatikan font yang akan digunakan. Penggunaan font dalam CV perlu diperhatikan dengan menghindari font yang terkesan alay. Hindari juga ukuran font yang sama rata tanpa diberi pembeda pada ukuran fontnya. Gunakan jenis font seperti Arial, Times New Roman, Calibri, dan sebagainya. Kombinasikan juga besar kecil ukuran, tipis, tebal, dan rata-ratanya. Yang ketiga, perhatikan penggunaan bahasa dalam CV. Pastikan bahasa yang digunakan satu bahasa dengan judul dan isi yang dicantumkan. Jika penggunaan bahasa dalam CV menggunakan bahasa Indonesia, wajib semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat, cantumkan informasi pendidikan yang lengkap. Diperlukan cantumkan jurusan semasa SMA atau SMK dan kuliah. Cantumkan nilai ujian nasional atau IPK akhir, kemudian diurutkan dengan benar dari paling atas tahun terbaru kamu menempuh pendidikan. Yang kelima, berikan informasi pengalaman. Jika kamu mempunyai pengalaman organisasi, magang, dan pengalaman bekerja, maka perlu mencantumkan dalam CV. Misalkan, cantumkan pengalaman kamu magang atau prakerin. Prakerin di mana, posisi apa, jobdesknya apa yang dikerjakan, dan berapa lama kamu magang di sana. Kemudian yang keenam adalah cantumkan keahlian atau skill. Mencantumkan kemampuan skill yang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jika kamu melamar pada posisi graphic designer, kamu dapat mencantumkan kemampuan aplikasi seperti Photoshop, CorelDRAW, atau Adobe Illustrator. Tuliskan presentasi sesuai kemampuan kamu, jangan ada yang dilebihkan, dan hindari berbohong. Yang ketujuh, cantumkan kemampuan berbahasa. Cantumkan kemampuan berbahasa yang kamu miliki dalam CV. Jika kamu melamar untuk posisi translator bahasa, kamu dapat menyantumkan bahasa yang kamu kuasai seperti Mandarin, Inggris,
Prancis, dan lain-lain. Pada kemampuan berbahasa, usahakan menggunakan presentasi atau bisa juga menggunakan keterangan aktif dan pasif. Dengan demikian, HRD dapat dengan mudah mencari kandidat yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan perusahaan.